tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini Engkau sendiri yang memberikan inspirasi, memberikan perubahan, memberikan hikmat kepada semua jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah pola pikir kami ini Tuhan semakin hari semakin dibangun menjadi serupa dengan keinginan Tuhan kami, Tuhan. Sehingga saat pola pikir kami ini benar di hadapan-Mu ya Bapa, tindakan kami akan menjadi tindakan yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, kami juga bertumbuh lebih dewasa di hadapan-Mu, membawa keluarga kami, membawa komunitas kami ya Tuhan, membawa jemaat kami
yang dipercayakan ini kepada kami untuk menuju kepada seperti yang Engkau ingini. Berikanlah roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Biarlah hari ini kami belajar lebih lagi untuk kami bisa menapak iman berikutnya, menapak layer berikutnya, menapak jenjang berikutnya yang mendewasakan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya berkata amin, amin, amin. Hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Pernahkah Anda mendengar tentang Uber? Bapak kok bicara tentang Uber, apakah Bapak dapat sponsor? Enggak. Saya ingin membicarakan tentang sesuatu yang sama-sama membuat kita itu, oh iya pernah, oh enggak pernah dengar. Oh iya yang itu saya enggak tahu, berarti saya harus belajar. Oh yang itu bagus, saya belum tahu, saya harus bertumbuh ke sana. Mungkin Anda pernah dengar tentang Uber, Anda pernah dengar tentang Airbnb, Anda pernah menggunakan bahkan Facebook, bahkan Uber sudah Anda gunakan. Mungkin Anda juga kenal dengan yang istilah yang di TV-TV dengan Alibaba Group. Kalau Anda lihat dari keempat perusahaan yang saya sebutkan ini, sebenarnya landasan gerakan usaha mereka itu akan mengerucut pada satu prinsip, Bapak dan Ibu semuanya. Apa prinsipnya? Bahwa mereka itu sadar benar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang tidak bisa hidup sebatang kara, dan manusia itu diciptakan sangat membutuhkan sesamanya. Maka para pebisnis ini mengerti tentang hal ini, tentang dasar ini, sehingga bertumbuhlah bisnis mereka. Nah, kalau Anda pahami bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sebatang kara, di mana bulan ini kita juga berbicara mengenai keluarga, di mana kita sudah sharing minggu lalu mengenai Bapa sepanjang kehidupan. Lah hari ini kita ingin membawa keluarga kita itu lebih bertumbuh lagi, bersinergi lagi ke level yang lebih besar. Karena pada saat kita bersinergi, itu ada kekuatan di sana. Yaitu kekuatan dalam kita berkomunitas dengan keluarga orang lain, dengan keluarga lain, dengan orang lain. Ada kekuatan dalam kita itu bersatu bersama dengan orang lain. Nah, dari sini, Bapak Ibu semua yang saya cintai, kita pahami dulu apa arti dari komunitas. Komunitas itu kelompok sosial atau beberapa organisasi yang mau berbagi lingkungan. Berbagi lingkungan karena punya ketertarikan, punya habitat yang sama. Intinya komunitas manusia yang isinya adalah individu-individu di mana mereka itu punya sesuatu yang sama. Nah, sesuatu itu bisa macam-macam. Menurut Crow and Allen, komunitas bisa terbagi menjadi 3 komponen. Karena lokasi atau tempat di mana wilayah suatu daerah secara geografi sama, maka di daerah itu orang itu membentuk community, membentuk komunitas. Nah, yang kedua, menurut Crow and Allen juga berdasarkan minat, karena punya ketertarikan yang sama, akhirnya manusia itu cenderung membuat komunitas karena minatnya sama. Misalnya minat suka dengan mobil merek tertentu, misalnya mobil Mercedes, maka ada komunitas Mercedes Club. Ada komunitas makanan tertentu yang disukai, komunitas ke sana. Nah, hal-hal ini yang diangkat bahwa kita tahu bahwa manusia itu kalau punya minat yang sama, letak geografis yang sama, mereka cenderung berkumpul sesama. Ada juga tipe yang ketiga menurut Crow and Allen adalah berdasarkan komuni, artinya mendapatkan ide yang sama, maka mereka berkomunitas. Nah,
Bapak Ibu yang saya kasih dan saya cintai, kita harus tahu dulu landasannya. Untuk apa kita membawa keluarga kita ini nantinya ke masyarakat. Masyarakat yang seperti apa? Nah, hari ini kita sharing tentang komunitas yang sehat. Katakan sama-sama bersama dengan saya, komunitas yang sehat. Kita lihat ayatnya di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keenam. Efesus pasal yang keempat, ayat pertama sampai keenam. Saya akan bacakan buat Anda. Firman Tuhan berkata, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat kita itu membawa keluarga kita lebih dalam, lebih dewasa lagi, maka Anda akan membawa keluarga Anda itu kepada komunitas yang lebih besar di atas keluarga. Tentu saja pada saat kita membawa komunitas yang lebih besar, kita berharap bahwa komunitas itu membangun keluarga kita, membangun keluarga inti kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya itu selalu bersatu. Bukannya nanti keluarga si Petrus punya keluarga sendiri, ini mencar sendiri, si Yohanes mencar sendiri, penjira mencar sendiri, enggak. Bahkan Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya selalu bersatu dalam sebuah komunitas yang kuat. Nah, kita lihat lagi di Yohanes 17 ayat 20, kita lihat lebih lanjut, dikatakan bahwa dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, prinsip ini kalau kita mengerti oleh Rasul Paulus, dikatakan di Efesus 4 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat Tuhan ini saling untuk bersinergi, bersatu. Beberapa hari yang lalu sahabat kami mengontak istri saya, minta bantuan doa karena mamanya yang di Jakarta kena COVID. Waktu saya diberitahu, kita segera berdoa. Puji Tuhan, ini semua sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Sahabat kami juga sudah di Jakarta. Tentu saja enggak dekat-dekat, semua protokol harus terjadi. Bantu doa saja dalam ke depan ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Di sisi lain, di hari Minggu kemarin, jadi Minggu kemarin ini banyak berkat Bapak Ibu. Salah seorang ibu rumah tangga ngomong gini, saya tuh berusaha jualan dropshipping produknya seseorang. Minggu lalu saya bisa punya omset jutaan.
wah puji Tuhan, gitu kan. Yang positif-positif itu kita bangun, Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu semuanya tahu bahwa kita ini mau nggak mau kita berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Ada nggak Pak, Bapak ditanyai, Pak ada nggak pekerjaan buat kami? Banyak. Banyak orang juga membutuhkan kami informasi pekerjaan mana yang buka lowongan. Coba kalau Anda itu sebagai kepala keluarga, di mana Anda mengarahkan suami atau istri Anda, anak Anda ke sesuatu yang lebih baik. Saya berkomunitas, pasti Anda juga akan dikonsultani sama anggota komunitas Anda. Ada nggak, Pak, lowongan pekerjaan? Waduh. Dari mana saya bisa tahu ada? Ya karena saya tahu, saya juga berkomunitas dengan komunitas-komunitas yang membangun. Ingat baik-baik. Sesuatu yang bersinergi, yang bersatu, yang membangun, Bapak Ibu. Ke arah yang positif, jangan ke arah negatif. Di mana Pak? Nah hari ini kalau Anda ingin mencari pekerjaan, saya tidak dibayar juga oleh sponsor, Anda bisa lihat di Instagram lowongankerja.indonesia. Lalu ibu rumah tangga yang kemarin minggu lalu barusan jadi dropshipping, jualan bisa langsung dapat omset jutaan yang mana? Produknya yang ini. Yang ibu rumah tangga itu jual. Di mana dapatnya? Anda bisa hubungi nomor hotline biar nanti dijapri. Pak, komunitas yang positif yang mana Pak yang bisa saya kumpulkan? Sehingga saya bisa berkumpul Pak. Dari hari Minggu saya ibadah online. Lalu Senin sampai Sabtu ini saya berkomunitas dengan yang mana Pak ya yang bisa positif? Hari Senin di GBI Lantera Anda bisa ikut yang namanya Worship and Prayer Center. Anda bisa memuji dan menyembah Tuhan secara online. Hari Rabu kami akan menampilkan, hari Rabu saya ajak, saya rayu, karena anak saya bukan tipe orang yang suka berbicara di banyak orang, saya rayu untuk melayani banyak orang, untuk dia talk show bersama saya hari Rabu. Anda saksikan dari Rabu. Untuk Anda yang belum mengikuti komunitas sel, gimana kita itu berbagi, bersatu, bersinergi, bukan hanya jasmani, tapi juga rohani, Anda bisa melihat di komunitas selnya Gerimis. Gerakan Misi Indonesia, Gerakan Indonesia Misi GBI Lantera. Pak, saya sudah berkomsel, tapi komsel saya tidak bisa berkumpul karena masa pandemi. Anda bisa hubungi Bapak Dr. Samuel sebagai Ketua Misi, juga Bapak Hedi, untuk bertanya komunitas sel yang mana yang siap dengan online, dengan Zoom. Bapak dan Ibu, kita ini harus bijaksana dalam membawa keluarga kita bersama dengan diri kita ini berkumpul dengan orang-orang yang positif, yang sehat. Begitu Anda menemukan orang-orang yang positif, yang sehat dalam berkomunitas, baik pola pikirnya, sehat jasmaninya, sehat rohnya, maka ada benefit-benefit yang saudara dan saya itu akan dapatkan. Apa Pak benefitnya? Yang pertama, kita bisa saling berinteraksi sehingga kita bisa saling mempertajam satu dengan yang lain. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi,
orang menajamkan sesamanya. Kenapa Pak kok butuh dipertajam? Karena kalau kita tidak berkomunitas, kita tidak punya pengetahuan di luar diri kita. Kalau kita tidak berkomunitas, kita tidak mengalami pertumbuhan. Karena semua yang kita baca, yang kita pelajari, baik di sekolahan maupun di personal, yang kita baca buku dan segala macam, itu akan berguna saat kita itu ketemu dengan sesama, Bapak Ibu. Nah, saat bertemu dengan sesama, Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda pola pikir. Sehingga kita akan saling menajamkan satu dengan yang lain. Tanpa bertengkar. Karena wajar, kalau beda pendapat wajar. Tapi intinya sama. Yaitu kita ingin berubah ke arah menuju kebaikan. Maka kita saling menajamkan. Yang kedua, benefit yang kedua, kalau kita punya komunitas yang sehat, yaitu kita saling memperkuat, Bapak Ibu. Di kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9-12 dikatakan, Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9-12 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Artinya apa? Mungkin Anda berpikir, Pak, semakin saya bertemu dengan orang, semakin lambat saya. Pola pikirnya berbeda-beda. Capek saya menyadarkan pola pikir orang, Pak. Saya lebih cepat kalau saya seorang diri. Setuju. Karena itu tipe saya banget gitu. Itu saya banget. Dulu. Saya juga punya pola pikir seperti itu. Kadang-kadang semakin banyak orang, semakin, buat saya lambat. Apalagi saya tipenya koleris kuat gitu kan. Tapi setelah saya sadar, dididik Roh Kudus, dilembutkan hati saya, kalau Anda ingin berjalan jauh dari apa yang Anda mampu, Anda harus berjalan bersama-sama dengan orang lain. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya nggak bisa lagi marah-marah kayak dulu. Kenapa? Karena sekarang ini lokomotifnya, gerbongnya tambah banyak, Bapak Ibu. Kalau lokomotif kita ini ngangkat gerbongnya cuma keluarga kita, nggak masalah. Kadang-kadang Anda sebagai pemimpin di kantor, di organisasi, Anda bertanggung jawab membawa gerbong yang banyak. Muatan Anda berat, bebannya berat. Sehingga Anda ini mau tidak mau harus membawa mereka semua. Anda harus menjadi pemimpin yang bisa menguatkan orang lain. Bahkan saat pemimpinnya lemah, justru kita dikuatkan oleh komunitas kita. Makanya dikatakan, kalau orang itu jatuh, kalau Anda dan saya itu jatuh, Anda akan bisa diangkat oleh teman kita. Kan? Nah, yang ketiga. Benefit yang ketiga kalau kita ada dalam komunitas yang sehat adalah komunitas kita itu akan membawa kita kepada jalan keluar. Kita lihat di Matius pasal 18 ayat 19-20. Matius pasal 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab
di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 orang daripada kita di dunia ini sepakat minta apapun juga. Permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yang sulit yang mana Bapak Ibu? Ngumpulkannya, doa barengnya, atau sepakatnya? Yang sulit sepakatnya Bapak Ibu. Gak usah bicara mengenai komunitas yang besar. Hanya istrinya, suami sama istri aja, kata-kata sepakat aja belum tentu terjadi. Contoh. Ada yang berani dalam keluarga langsung sekarang ini praktek sepakat aja minta hujan berlian terjadi sekarang, sepakat aja. Berani nggak? Waktu pertanyaan ini kami ajukan saat ibadah beberapa bulan sebelum COVID, di bulan Januari. Jemaat GPI Lantera nggak ada yang berani satupun. Padahal gampang loh, kalau sepakat aja, 2 orang sepakat minta hujan berlian, harusnya apapun yang diminta kalau sepakat terjadi, tapi nggak ada satupun yang berani. Kenapa? Karena sebuah kesepakatan itu Tuhan melihat adalah yang di dalam hati kita. Sudahkah kesepakatan itu hadir bukan hanya kata-kata, tapi sampai masuk ke dalam hati dan roh kita, semuanya sepakat yang sama. Makanya Bapak Ibu, nanti hari Rabu, saya percaya Bapak Ibu mungkin, talkshow sama anaknya Pak Gustaf usianya nggak sama. Tapi Anda akan kaget melihat paradigma berpikir anak-anak kita, karena Brandon mewakili anak-anak kita yang generasinya di bawah kita, dengan pola pikirnya mereka sendiri, dengan paradigma berpikir dan sudut pandang mereka sendiri. Dan percayalah, Anda membutuhkan kesepakatan dalam berdoa dengan anak Anda juga. Sebelum Anda punya kesepakatan, Anda harus pahami dulu pola pikir anak-anak kita. Oke? Nah, sebelum terjadi kesepakatan yang overall, yang utuh, yang solid di hadapan Bapa, sehingga doa kita terjawab, apalagi kita punya komunitas yang keluarganya itu banyak, terjadi sebuah kesepakatan, apalagi Anda punya organisasi yang punya visi yang besar, supaya terjadi kesepakatan itu biasanya berawal dari perselisihan, Bapak Ibu. Terjadi banyak gesekan yang bisa terjadi karena kita tuh berinteraksi dalam komunitas. Tapi perhatikan baik-baik. Justru gesekan itulah yang membuat kita bertumbuh dan hidup. Yang setuju katakan amin. Jangan lupa bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan hatinya Tuhan. Dan jangan lupa kita hidup di negara kita tercinta Indonesia, di mana kita harus menghargai kelima sila dari Pancasila yang menjadi dasar untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Komunitas kita yang berada di negara Indonesia, Anda harus pahami benar bahwa kita ini harus menghargai komunitas yang mungkin berbeda dengan kita. Di mana kita semua ini dituntut, ingat bahwa
Tuhan mewakilkan pemerintah untuk memimpin kita, memimpin saudara dan saya. Masih ingat 5 silanya dari Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang namanya komunitas yang paling hebat, semuanya hebat. Yang paling hebat adalah komunitas yang sehat di hadapan Tuhan dan di hadapan pemerintah kita. Sampai ketemu lagi nanti hari Rabu bersama dalam talk show di awal bulan Juli tanggal 1 kelihatannya, tanggal 1 bersama dengan anak kami Brandon Gustav Iskandar. Mari kita turut dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kami selama bulan Juni ini untuk menyelesaikan pengetahuan kami, memperdalam tentang keluarga yang kuat ya Bapa. Kami tahu Kau mempersiapkan kami keluarga-keluarga ini untuk bisa siap untuk membawa keluarga-keluarga yang lain menuju kepada hadirat-Mu ya Bapa. Sehingga kami hari ini belajar tentang komunitas yang sehat. Bapa, kalau sebentar lagi kami memberikan persembahan, memberikan korban kami untuk bulan Juni ini Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus, sucikan persembahan kami untuk semuanya ini bisa berguna untuk kerajaan-Mu. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk bersyukur dalam kondisi apapun yang terjadi. Berikanlah kami kekuatan dan hati yang penuh sukacita dan tetap mau berbagi dengan yang lain. Ini kami Tuhan. Utuslah kami untuk menggenapi misi dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya berkata amin, amin, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
anugerah dan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah diberkati keluarga kita, diberkati komunitas kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah keluar masuknya kita kemanapun kita berada menjadi berkat buat orang lain, diberkatilah masa studi kita, diberkatilah masa pensiun kita. Dan biarlah kita menjadi pemimpin dalam keluarga, menjadi pemimpin dalam komunitas, pemimpin dalam organisasi. Kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan bisa membawa banyak orang untuk berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.